Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Amsyah. Nah, di sini saya akan melanjutkan video bagian kedua, di mana video bagian kedua itu menjelaskan tentang bagaimana poin-poin seperti pada di layar untuk kita sebagai engineer yang akan bangun suatu large scale on-grid solar PV pada suatu potensi wilayah di Indonesia, di mana kita akan membangun sebuah pembangkit listrik tenaga surya sebesar minimum 10 MW AC dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, GHI atau irradiationnya minimal 1700. Itu bisa kita cari pada link di link ini yang saya letakkan di deskripsi. Kemudian kita harus mengasumsikan bahwa 1 megawatt peak itu sama dengan 1 hektar. 1 hektar lahan itu sama dengan 1 megawatt peak. Ini digunakan untuk mempermudah saja dalam mendesainnya pada PVSys. Kemudian sebagai alat bantu kita menggunakan Google Earth Pro, di mana Google Earth Pro ini digunakan untuk memetakan lahan atau melihat lahan tersebut kondisinya bagaimana, adakah hambatan untuk membangun sebuah PLTS. Kemudian ada peta SDM, di mana peta SDM ini digunakan untuk mencari transmisi terdekat, karena kita kan on-grid system. Jadi on-grid itu menyambungkan listrik ke perusahaan negara. Jadi semakin dekat kita dengan gardu induk, maka semakin sedikit kita mengeluarkan anggaran untuk transmisinya. Kemudian ada peta kawasan hutan, di mana PLTS yang akan kita bangun itu bebas dari kawasan hutan lindung ataupun kawasan hutan yang dilindungi. Jadi untuk regulasinya tidak terlalu rumit ketika ingin membangun sebuah PLTS tersebut. Kita langsung saja masuk ke mencari resource pertama dari potensi yang akan kita bangun. Kita masuk ke Global Solar Atlas. Kemudian kita lanjutkan ke peta SDM dan kawasan hutan lindung. Pertama kita masuk ke sini, kita klik saja. Setelah teman-teman klik pada tautan untuk ke Global Solar Atlas, di mana saya letakkan di deskripsi juga ada nantinya untuk link menuju ke sini. Ini merupakan tampilan di mana kita akan mencari resource tentang PLTS ataupun melalui lokasi, baik itu GHI-nya ataupun dan lain-lain, bisa nanti teman-teman pelajari sendiri. Di sini saya fokus ke GHI, mencari GHI. Nah, karena di sini kan masih PV out, kita pindahkan saja. Nah, di sini ada beberapa select layer map, di mana ada pilihan-pilihan mapnya. Yang pertama tipografi, stats lead seperti biasa. Kemudian ada output PV. Nah, ini GHI yang akan kita gunakan. Kemudian ada direct ataupun sinar irradiation yang langsung ke bumi tanpa ada pantulan ataupun penghambatan dari awan. Kemudian ada GTI, di mana tiltnya mempengaruhi irradiationnya, ataupun ada optimum, air temperature, dan evolution. Bisa teman-teman baca. Kemudian kita klik saja untuk GHI-nya. Nah, di sini akan muncul peta GHI. Sebelum kita cari potensi yang ada di Indonesia, kita baca dulu legendnya. Nah, untuk legend di sini dijelaskan bahwa semakin ke atas itu semakin bagus GHI-nya atau semakin besar, seperti pada peta ini makin besar. Kemudian kita geser ke Indonesia, bandingkan dengan Australia. Indonesia di sekitar 1600 sampai 2200, kurang lebih begitu, sehingga potensinya memang lebih baik di benua Australia ataupun benua Afrika, tapi tidak mematahkan kemungkinan untuk
dibangunnya PLTS di Indonesia, karena masih ada potensi yang potensial. Nah, di sini kita akan mencari potensi yang potensial. Di sini teman-teman bisa klik saja misalnya Bali. Kita cari di Bali misalnya kan, di Indonesia. Nah, otomatis akan diarahkan ke Bali. Nah, kita perkecil petanya. Nah, ini di sini kita bisa melihat ke bawah untuk data-datanya. Nah, ini yang merupakan resource yang menjadi acuan kita untuk membangun PLTS. Pertama ada GHI. GHI itu kan gabungan dari DNI, DIV. Nah, ini sebesar 1.700. Artinya lebih besar dari minimum kita kan 1.700 pada Dex tadi, pada video kedua. Kemudian di sini Opta. Nah, Opta ini adalah optimum nya, dimana 11 ini merupakan derajat kemiringan dari panel surya yang dianjurkan. Kemudian 0 ini adalah menghadap ke utara, karena dia akan di bawah garis khatulistiwa, ada di bawah garis khatulistiwa untuk Bali. Kemudian bisa teman-teman baca di open detail misalnya kan. Nah, karena di sini saya telah mendapatkan latitude dan longitude yang akan saya gunakan untuk membuat simulasi bisnisnya, karena saya sudah menemukan lokasi yang paling potensial, di mana lokasi tersebut memenuhi semua syarat yang ada di video kedua, di mana yang pertama kawasannya GHI-nya di atas 1.700, kemudian dekat dengan transmisi listrik PLN atau perusahaan listrik negara, kemudian bebas dari kawasan hutan konservasi ataupun hutan lindung. Nah, teman-teman bisa mencarinya bersamaan dengan misalnya teman-teman cari di sini, klik di sini misalnya kan, dapat longitude dan latitude-nya. Kemudian teman-teman cari juga di kawasan, apakah kawasan wilayah yang kita titik ini bebas dari kawasan hutan lindung atau tidak, kemudian dekat enggak dengan transmisi agar memenuhi syarat-syarat di desk studi. Nah, bisa teman-teman explore sendiri nanti untuk GHI-nya di mana yang tepat, wilayah yang tepat, agar ketiga syarat tersebut memenuhi. Nah, bisa kita masukkan untuk longitude dan latitude-nya kalau teman-teman sudah dapatkan titiknya. Nah, untuk mencari latitude dan longitude ini kan bisa diklik sembarang, misalnya di sini kan. Nah, di sini akan dapat latitude dan longitude-nya, tinggal copy nantinya. Itu juga bisa di-copy ke peta-peta, misalnya peta untuk mencari kawasan hutan konservasi atau tidaknya, bisa menggunakan longitude dan latitude ini. Kemudian kita enter saja. Nah, ini merupakan lokasi yang akan saya bangun PLTS, dimana kita akan melihat resource-nya. Saya akan bangun PLTS di Gorontalo. Bisa kita lihat untuk resource-nya di sini. Resource-nya GHI-nya sebesar 2062, dimana memenuhi dari persyaratan minimum GHI yang kita tentukan, yaitu 1700. Kemudian untuk optanya, dimana ini ada 2 derajat kemiringan dan 180. Nah, 180 ini karena dia di utara khatulistiwa, maka yang terbaiknya itu PLTS-nya menghadap ke, atau solar PV-nya itu, panelnya itu menghadap ke selatan. Nah, 2 derajat ini bisa menyesuaikan karena panel itu harus minimal 10 atau 15 derajat, saya lupa. Bisa disesuaikan pada simulasi PVSys. Oke, akan kita lanjutkan kemudian mencari lokasi atau titik yang kita tetapkan di sini, apakah dekat dengan gardu induk atau tidak. Itu menggunakan website yang sangat menarik dari ESDM. Oke, akan kita lanjutkan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik tautan untuk OneMap ESDM Go ID, di mana Kementerian ESDM ini sangat baik sekali pada kita,
karena menyediakan fasilitas peta interaktif untuk mencari potensi-potensi yang ada di Indonesia seperti ketenaga listrikan, energi terbarukan. Ini bisa teman-teman coba-coba sendiri, dimana ini sangat menarik sekali karena Kementerian SDM ini menyediakan portal-portal seperti ini. Nah, di sini ada potensi minyak dan gas bumi, ada mineral batu bara, ada mitigasi kebencanaan, proyek strategis dan potensi EBTKE. Tapi di sini kita hanya menggunakan ketenaga listrikan, kita tidak menggunakan energi terbarukan. Karena kita resource dari energi terbarukan menggunakan Global Solar Atlas tadi. Tapi kalau teman-teman juga ingin gabungkan misalnya kan di energi terbarukan, ingin mencari potensi angin misalnya kan, ingin mencari potensi air ataupun dan lain-lain, bisa dicoba sendiri pada web SDM ini. Kita hanya butuh di ketenaga listrikan, kita klik, kita tunggu loadingnya. Nah, setelah masuk kita akan diperlihatkan beberapa gambar ini. Kawan-kawan jangan bingung dulu, karena di sini kan pasti ada labelnya, dimana untuk mengetahui gambar ini bisa kita cari di. Nah, untuk fitur-fiturnya ini bisa teman-teman coba-coba sendiri ya, seperti pengukuran atau lain-lainnya. Kita belum butuh ini. Nah, kita klik aja di sini, dimana ada legendanya. Legenda ini membantu kita untuk membaca suatu peta, dimana ada garis seperti ini. Itu merupakan subtet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ada subtet, ada SUTT, ada SUTT 70 kV. Bisa teman-teman sesuaikan dengan gambar, karena sini bisa di zoom juga. Nah, di sini juga ada sebaran gardu induk. Nah, poin 1 dan kedua ini sangat yang kita butuhkan, dimana kalaupun di lokasi kita tidak dekat dengan gardu induk, kita bisa mencari lokasi terdekat dengan saluran transmisi yang ada. Karena kan kita sistemnya on grid atau nyambung ke perusahaan listrik negara. Nah, karena saya sudah dapatkan lokasi yang tepat seperti lokasi tadi, pada longitude dan latitude-nya tinggal dimasukin di kolom pencarian. Atau teman-teman sudah dapat nih longitude dan latitude-nya, bisa ditulis langsung. Kita klik search atau tombol pencarian, kita tunggu dia. Nah, bisa kita perkecil lagi karena nah, di sini bisa teman-teman klik. Ketika sudah muncul, klik di sini, maka akan muncul sebuah data label, di mana data labelnya menunjukkan bahwa sebaran lokasi gardu induk ada di dekat sini, karena ditunjukkan lokasi kita kan di bagian titik hitam ini. Kemudian lokasi gardu induknya di sini di GI Marisa. Sangat canggih sekali untuk peta SDM ini, karena pemetaannya sudah cukup baik. Nah, di sini kan karena dekat gardu induk, jadi kita untuk hasil PLTS kita pada bagian ini, misalnya kita bangun berapa hektar di sini, kemudian akan kita kirimkan output dari PLTS kita setelah kita naikkan menggunakan trafo ke gardu induk terdekat. Jelajahi sendiri tentang website SDM ini karena sangat menarik. Banyak sekali fitur-fitur yang ataupun peta-peta interaktif yang disediakan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana mencari lokasi yang bebas dengan hutan lindung agar kita dalam segi regulasi mudah membangun PLTS.
Oke, kita telah masuk ke syarat bagian ketiga, di mana kita akan mencari kawasan hutan, di mana tempat kita menentukan potensi wilayah yang ada di Indonesia untuk membangun sebuah PLTS. Karena regulasi akan sangat berbeda ketika kita membangun pada wilayah yang dilindungi dengan wilayah yang bebas, gitu kan. Tapi untuk hari ini pada websitenya, gitu kan, pada hari ini website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tengah diperbaiki atau maintenance. Mungkin ada beberapa resource dari kawasan yang diperbaiki ataupun diupdate datanya. Sebenarnya saya sudah menunggu beberapa hari untuk mencobanya, gitu kan, tapi masih maintenance untuk saat ini. Namun saya mempunyai capture untuk wilayah pada latitude dan longitude yang saya tentukan. Kita berbesar. Nah, di sini merupakan lokasi yang tidak termasuk dalam area konservasi ataupun hutan lindung. Jadi untuk wilayahnya harus berwarna putih ya kalau di website Kementerian Lingkungan Hidup ini. Sebenarnya kalau nggak maintenance, sebenarnya untuk lihat di mana kawasan hutan lindung ataupun kawasan konservasi sangat menarik ya di peta interaktif ini. Tapi karena maintenance dari untuk websitenya, saya hanya bisa memberikan bagaimana gambaran sedikit tentang isi dari petanya. Nah, di sini kan ada berwarna ungu, hijau, merah muda yang mungkin, terus kuning. Nah, masing-masing ini memiliki kawasan masing-masing, di mana yang perlu kita pilih itu adalah berwarna putih. Jadi berwarna putih ini bebas dari kawasan hutan lindung ataupun kawasan hutan konservasi. Nah ini ada kan, sebenarnya ada legendanya tapi saya lupa karena sudah lama waktu saya capture ini. Jadi ketika selesai dari maintenance, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri untuk petanya. Satu lagi dimana saya akan tunjukkan kepada kalian menggunakan Google Earth Pro. Ini bisa kita close dulu, kita dan save aja. Saya akan menjelaskan untuk bagaimana pemetaannya untuk lokasinya pada Google Earth Pro, karena di situ kan kita akan melihat jelas kondisi wilayahnya, apakah benar-benar cocok untuk dibangun sebuah PLTS kan. Karena nggak mungkin kita bangun di wilayah naik turun seperti perbukitan perbatuan itu kan perlu effort yang tinggi untuk mengembangkan PLTS tersebut ya. Di situ itu bisa teman-teman download dulu untuk Google Earth Pro nya, karena sudah saya download. Untuk linknya kan ada di deskripsi. Kemudian kalian buka Google Earth Pro nya. Setelah masuk, ini kan ada gambar globe di mana bumi itu bulat. Seperti kita ketahui bahwa bumi itu bulat atau oval, menyerupai telur, gak datar ya bumi itu. Kemudian ini ada beberapa fitur di mana yang disediakan Google Earth Pro dalam yang pertama itu menambahkan tata letak atau pin. Nah, di sini ada pin saya dulu yang saya coba. Kemudian ada poligon di mana bisa menggambarkan sketsa lahan dalam bentuk poligon. Kemudian ada penggaris, di mana penggaris ini mengukur panjang suatu garis yang kita tarik dari suatu lahan, dan lain-lain. Bisa kalian coba sendiri, karena saya juga belum pernah coba satu per satu, tapi saya gunakan hanya untuk seperti penggaris ini, terus poligon. Yang teman-teman perlu lakukan yaitu memasukkan latitude dan longitude dari wilayah yang berpotensi menurut kita untuk dibangunkan PLTS. Dari ketiga syarat tadi ya, sebelumnya kan sudah kita tentukan gitu. Nah, di sini adalah lokasi saya. Nah, oke.
keren sekali ya untuk Google Earth Pro-nya. Nah, ini adalah lokasi di mana lokasi yang sebelumnya saya tetapkan dari GHI-nya sebesar 2068, bebas dari kawasan hutan lindung seperti yang saya jelaskan sebelumnya, juga dekat dengan gardu induk. Nah, ini adalah gardu induknya, bisa teman-teman lihat tuh gardu induknya di sini. Terus dekat juga dengan jalan. Nah, untuk kawasannya di sini kita perkecil dulu. Nah, untuk kawasannya kan di sini juga ada pabrik. Jadi mungkin ya untuk pengotorannya kita masukkan berapa persen di PVC nanti akan dikalkulasi sehingga berapa output yang memungkinkan per tahun dikeluarkan dari produksi panel yang kita bangun. Nah, di sini bisa kita lihat untuk garisnya. Nah, kita coba untuk menggariskan ya. Nah, di sini ada kelihatan juga wilayah untuk airnya gitu kan. Tapi di sini kan sedikit bisa ditimbun dengan tanah. Nah, di sini kita akan coba untuk memetakan jalur. Bentar, kita geser dulu. Itu kan banyak air di sini, jadi kita akan peta di sini misalnya kan. Misalnya kita akan membangun sebuah poligon gitu. Kita pakai poligon. Terus kita tinggal klik saja di sini, klik, kemudian klik lagi, kemudian klik lagi, kemudian klik lagi. Nah, dapat kan wilayahnya berapa? Sekitar 34 hektar. Nah, untuk wilayah 34 hektar berarti kan dengan best praktik kita 1 megawatt peak itu sama dengan 1 hektar, berarti 34 hektar setara dengan 30 megawatt peak. Kemudian misalnya kita simpan PLTS, coba kita oke, dapat gambarnya. Terus kita kasih titik dimana dia langsung di sini kita pindah, misalnya dia menyesuaikan langsung untuk garis lintang dan garis bujurnya. Kita kasih PLTS, coba. Nah, dia langsung pin di daerah itu. Jadi ketika kita simpan dan kita masuk ke Google Earth Pro lagi, kita klik saja untuk pinnya. Ini pin di sini. Nanti dia akan langsung ke zoom in ke lokasi yang kita simpan. Oke, mungkin itu saja yang akan saya jelaskan. Berikutnya kita akan masuk ke aplikasi PVC. Oke, sekian video singkat ini tentang bagaimana praktik untuk mencari lokasi PLTS ketika kita bertindak sebagai seorang engineer untuk mencari potensi wilayah yang ada di Indonesia dengan melakukan beberapa syarat seperti penjelasan video kedua. Oke, sekian, terima kasih.